Selamat pagi semuanya, semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat dan baik serta siap untuk mengulas tentang materi kali ini, yaitu tentang elektronik fuel injeksi di mata kuliah tune up mesin mobil injeksi. Awal itu mesti ada pertanyaan, apa itu EV secara harfiah atau secara tertulisnya. Pengertian dari EV adalah sebuah sistem penyemprotan bahan bakar yang dalam kerjanya dikontrol secara elektronik agar didapatkan nilai campuran udara dan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan motor bakar atau sesuai kebutuhan mesin segala kondisi yang sehingga bahan bakar dapat tercampur atau menghasilkan pembakaran yang sempurna sehingga menghasilkan energi pada mesin yang optimal. Intinya penyemprotan bahan bakar. Nah, istilahnya di masing-masing pabrikan selalu memberi nama untuk identik atau pembeda produk yang akan mereka keluarkan. Example, contohnya Toyota ada EV, Honda ada sistem PGMFI, Mazda ada EGI, Daihatsu EV, Suzuki ada FPI, Bosch ada Jetronic, Mitsubishi ada EJI. Semuanya itu hampir sama patokannya, disuplai bahan bakar yang diatur secara elektronik sesuai kebutuhan mesin. Kalau kembali ke sejarahnya, itu pada 1922-1927 Robert Bosch menemukan pompa injeksi untuk diesel karena awal injeksi atau penyuntikan bahan bakar ke mesin pembakaran dalam itu lebih tepat untuk mesin diesel awalnya. Tapi perkembangannya pada 1960 injeksi bensin mulai diterapkan pada kendaraan bermotor. 1960 di Indonesia masih karbu. Pada 1967, nggak tahu itu 60 itu udah ada motor belum di Indonesia. VW sudah menerapkan sistem Jetronic. Nah, akhirnya pada 1973 bensin mulai dipakai secara meluas pada kendaraan bermotor. Jadi secara teknologi para pabrikan itu selalu hampir 10 tahun atau 20 tahun itu lebih maju dari produk yang dipasarkan. Jadi kalau kita itu di produk yang dipasarkan, pabrikan itu selalu sudah punya teknologi yang lebih baru 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Kenapa teknologi ini semakin dikembangkan? Ternyata memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama ada efisiensi mesin tinggi, jelas fokus kita efisiensi mesin. Daya mesin meningkat, bahan bakar lebih irit, kondisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Sedangkan untuk pengaturan air fuel ratio teoritis, secara teorinya, karena penyuntikan bahan bakar itu diatur secara elektronik sehingga bisa kita takar sesuai kondisi. Nah, contoh yang paling simpel ini di atas, yang umum atau optimalnya itu 14,7 banding 1. 14,7 itu udara, 1 itu bensin. Kalau diliterkan berarti 14,7 liter udara banyak itu dicampur dengan 1 liter bensin. Tapi ternyata beberapa kondisi saat start temperatur 0 derajat Celcius mesin masih dingin sekali, mesin membutuhkan 1:1. Saat temperatur mulai hangat, warming up atau pemanasan, ternyata 5:1, 5 udara 1 bahan bakar. Saat stasioner idling 11:1. Putaran lambat 12-13:1. Saat akselerasi butuh tenaga lebih besar, tapi ternyata hasilnya 8:1, lebih boros, 8 udara 1 bahan bakar. Putaran maksimal beban penuh 12-13:1. Pemakaian ekonomis ini yang paling dikejar untuk di kota untuk mobil-mobil yang passenger car, 16:8
sampai 18:1. Nah, kondisi ini bisa diatur karena sudah menggunakan fuel injeksi atau penyuntikan bahan bakar yang dikontrol oleh elektronik. Kalau yang sistem lama karburator itu tidak bisa atau kurang presisi sesuai kebutuhan mesin. Tapi di injeksi lebih dipresisikan. Konstruksi dasarnya basic injektor itu yang jelas ada sensor yang berperan untuk udara masuk, map ataupun air flow, sensor putaran, ignition cam signal dan lain sebagainya. Terus ada ECU, ada solenoid valve opening time, ini yang mengatur penyuntikan bahan bakar. Pada awalnya hanya sesimpel ini. Throttle sensor di sini mendeteksi udara masuk, engine RPM, cam angle atau crank angle itu mendeteksi putaran atau lebih tepatnya posisi piston. ECU mengolah data sehingga memutuskan injektor kapan untuk menyemprotkan dan seberapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan. Referensinya bahan bakar udara teoritis adalah 14:1, tapi secara kondisi seperti yang tadi. Nah, selain tadi sudah dijelaskan fungsinya, ternyata dalam proses penyemprotan juga butuh koreksi. Apakah keputusan ECU menyuruh injektor memberikan volume bahan bakar sedemikian banyak itu sudah sesuai atau belum, sehingga harus dikoreksi pada gas buangnya menggunakan sensor O2. Nah, sensor O2 ini akan memberi masukan ke ECU bahwa ternyata terlalu banyak, ternyata terlalu sedikit, ternyata lebih tepatnya pada jumlah bahan bakar segini. Awalnya seperti itu dasarnya. Jadi untuk injeksi intinya teknologi ini diciptakan untuk mengoptimalkan suplai bahan bakar sesuai kebutuhan mesin saat kondisi yang berbeda-beda. Semakin efisiensi meningkat, jelas kinerja mesin jadi lebih baik. Nah, untuk hari ini cukup itu aja, kita udah bahas injeksi sistem awal. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mendalami tentang materi mungkin lebih ke sensor-sensornya dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.